Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Bismillah ta'ala lahumul Fatiha. Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaki Syekhina wa murabbihina Syekh Muhammad bin Syekh Al-Qalim زلزال حبيبي أم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jamkan matamu. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana bil anbiya wa fi rijali salaha isrif anna harral waba wa qina syarral ulama li khamsatun nutfi biha aral wabail hatima al mustafa wal murtadu wabnahuma wa fatima Abnahuma wa Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bi wa bi ulama mitana bi asrarihi fi dunya wa dunya hatta al-akhirah. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Tadi apa? Halaman anu ya? 76 ya? 75. Wa Ibnu Majah man ba'a ni nggih. Bismillahirrahmanirrahim man ba'a wa Ibnu Majah. Lan cerita sapa Al-Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah lan cerita sapa Al-Imam Ibnu Majah. Ini hadis Kanjeng Rasulullah SAW man utawi sapa sapane wong. Iku ba'a kang adul. Ba'a kang adul. Kang adol sapa man aiban ing perkara cacat. Lam yubayyin kang ora nerangake sapa man. Kang ora nerangake sapa man hu ing aiban. Lam yazal mongko ora gingsir sapa man. Iku fi maq'atillahi. Manutai sapa-sapa ning kuba'a adul khabari ning ngono ae. Iku ba'a adul sapa man aiban ing perkara cacat. Lam yubayyin kang ora mertelakake utawa nerangake sapa man hu ing aiban. Lam yazal mongko ora gingsir sapa man. Iku fi maq'atillahi ing dalem. Ing dalem bendune Allah. Ing dalem bendune Allah walam tazalan ora leren-leren Sopo walam tajalan ora leren sapa malaikat iku tal'anu lanati sapa malaikat ing man. Barang siapa jual barangnya itu ada cacatnya ya. Tapi dia tidak nyeritakan cacatnya. Ditanya barang ini bagus gak Pak? Oh barang ini bagus ya.
dia tidak nyeritakan kalau mungkin motor itu pernah tabrakan, kemudian apanya ada yang bengkong dan lain sebagainya, mungkin apa misalkan cerita ya, rumah ini bagus pak, ini bagus pokoknya nggak pernah apa-apa, nggak ada retak-retaknya, pokoknya bagus. Atau ngadol hewan, barangnya pokoknya bagus, nggak ada cacatnya. Barang siapa yang menjual barang yang ada cacatnya sehingga tapi dia tidak menceritakan cacat itu sehingga seseorang itu sampai membeli dan merasa apa ya cara Jawa ini kecelik ngono lho. Merasa tidak terima, aduh, barang begini kok dibilang bagus. Itulah HP. Wah, ini HP-nya bagus ini, bagus ini. Lah kayak digawe rong dino HP-ne mate. Ya upamane. Itu berarti selama orang itu tidak meminta maaf kepada orang yang ditipu tersebut, maka laknat Allah akan beredar di dunia. Maka berhati-hatilah jadi seorang pedagang. Kalau memang ada cacatnya bilang, mohon maaf pak, ini motornya ini dulu pernah jatuh, memang ada cacatnya gini. Nggak apa-apa pak, saya nggak apa-apa motornya walaupun pernah jatuh, yang penting saya suka kok. Nah, lebih baik kamu jujur sehingga orang yang membeli itu tidak kapusan. Gitu. Barang siapa yang menjual barang yang ada aibnya, ada cacatnya, sehingga orang tersebut udah membeli dan kemudian merasa ditipu, maka orang tersebut selama tidak meminta maaf kepada orang yang ditipu, maka Allah akan melaknatnya. Allah akan mencabut berkah-berkah dalam hidupnya, dan malaikat-malaikat, semuanya malaikat akan melaknatnya. Wal Bayhaqi cerita sapa Imam Bayhaqi wal Asbihani an Abi Hurairah mauqufan halih rupa hadis kang den mauqufake alaihi ngatasi sahabat Abi Hurairah. Ana istune Abi Hurairah iku nyeritano ngene piye. Marra liwatan bina khiyatil harrati. Marra liwatan sopo Abi Hurairah bina khiyatil harrati kelawan ana penjajahane tanah al-harrah. Faidan mongko nalikane marra ngono ku mau insanin kelawan tetamu menungso. Insanin kelawan tetamu menungso yahmilu kang gawa sapa insan labanan ing susu ya biu kang adol sapa insanan hu ing labanan. Panadura mongko ningali sapa Warandara mongko ningali ilahi maring insan sapa Abu Hurairah. Sapa Abu Hurairah fanadara mongko ningali ilahi maring labanan ngono. Sapa Abu Hurairah faidan mongko nalikane nadara ngono ku mau. Wa utawi insanan
iku qad khalata teman-teman nyampur sapa insanan hu ing labanan filma kelawan banyu. Bakala mongko ngucap lahu maring insanan sapa Abu Hurairah kaifa iku hale kaya apa takunu ana sapa sira ida kila nalikane den ucapake laka maring sira yaumal kiamat yang dalam dina kiamat khalis bersihna sapa sira alma aing banyu minal labani saking puan ini suatu ketika sahabat Abi Hurairah ini pernah ya, dia dalam keadaan perjalanan ketemu seorang pedagang susu ya. Ketemu pedagang susu, di situ dilihat pedagang susu itu melakukan kecurangan, yaitu dengan mencampur air susu murni dengan air biasa. Kemudian sahabat Abu Hurairah menegur, "Hei, Mas, sampean niku ya apa? Sampean itu di mana? Ini sampean jualan curang. Ngomongnya susu murni tapi ternyata yang kamu jual susu campur ini sudah terlanjur. Susu ini sudah terlanjur campur air. Nanti kelak kalau kamu di yaumil kiamah ditanya oleh malaikat yang menghitung semua amal manusia, merekam semua amal manusia. Hei manusia anak Adam, bisa enggak kamu memisahkan antara susu dan air yang sudah terlanjur kecampur? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak akan bisa. Maka setiap tetes susu dan air yang sudah tercampur untuk menipu orang, itu akan melaknat orang tersebut sampai yaumil kiamah. Maka jangan sampai ya kepengen untung banyak terus merugikan orang lain. Sampai ditegur. Ketika nanti kamu ditanya di yaumil kiamah, bisa enggak kamu memisahkan antara air dan susu yang sudah tercampur? Iso piye carane jajal? Air karo susu kadung kecampur apa iso dipisahno? Angel. Ngene mboten. Nek minyak sama air bisa, ya ta? Destilasi, diapakan bisa. Tapi kalau susu dengan air sudah tercampur angel, piye ta misahno? Kalau minyak dengan air bisa didestilasi, nanti yang minyak pasti di atas, yang air pasti di bawah, tinggal cukup minyak. Nah, iku nak apa jenenge minyak dengan air, tapi nak susu angel piye bisa. Lah, setiap tetesnya air dan susu itu akan melaknat orang penjualnya. Umpamanya kamu jual madu juga gitu. Jual madu. Ini madu asli murni, wah. Barang dites, ditaruh di kulkas ternyata madunya semua jadi es batu. Nah, ketahuan. Kenapa? Karena air itu kalau di dalam freezer itu pasti langsung membongkak. Sedangkan madu asli tidak akan bisa membongkak. Nah, lu dingene-ngene lu kok dadi watu kabeh gitu. Berarti madune madu palsu. Lho, iki apa yo? Madune kok dadi watu kabeh es batu. Itu berarti madu palsu. Nek madu asli taruh di dalam freezer itu tetap bisa begini. Nah, paham ya? Mana aja nipu nek ngomongnya kuwi memang madu asli, ya ngomong asli, nek gak asli ana campurane. Nyuwun sewu, Mbak, niki madune niku mboten asli enten campurane banyu. Nah, nek sampean monggo tumbas nggih monggo, nek mboten nggih mboten napa-napa. Wong niki kangge pantes mawon kangge oles-oles teng kene roti mboten damel tombo. Mane madune niki dicampuri toya. Oh, ngoten Bu. Nggih, pun. Alhamdulillah jenengan jujur kula mboten ini. Boleh. Yang penting dikatakan kalau memang itu campuran. Betul minyak wangi yang ono aja original 100%. Wah. Padahal di situ ada campuran alkohol, mungkin apa sol apa ngono, tahu. Nah, itu. Ya diomongno, Pak, minyak ini bunda asli, ada campurannya 1:1. Minyak bibit minyak wangi 1 mili campuran pemberat atau minyak wangi atau penahan pengawet bau wangi. Itu jelaskan biar orang nggak ketipu. Siapa yang menipu orang atau tidak menceritakan aib di suatu benda yang dia jual, maka dia akan dilaknat Allah selama di dunia. Selama orang yang ditipu itu nggak memberi maaf, ya kamu dapat laknat Allah.
lan jalan ngapura wis bar. Wa hakalan cerita sapa Imam Al-Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ana syakhsan yang sedunia awa-awaan. Iku kanat ana sapa syakhsan. Iku kanat ana lahu keduwene syakhsan apa baqaratun sapi. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Mana ni nang? Itu. Apa baqaratun sapi? Yahli bukan ngepu sapa syakhsan huha ing baqarah. Waya kelitulan nyampuri sapa syakhsan filabani ing dalem puane baqaran maning banyu aja waya biolan adul sapa syakhsan Paja mongko teko posailun banjir Bagoroko mongko kermapal bakoratu sapine Pakola mongko ngendika sapa badu auladi setengah pira-pira anak lanangi sahson Inna tilkal miyai setuni pira-pira banyu al mutafariqati kang merenco alladhi soyyaba alladhi ini ku napa niku kali sobaba nggih alladhi sobabana kang ngelemake ngoten. Nah ing kita ha ing Baqarah filaban ing dalem susune mau ijtamaat kumpul apa tilkal ijtamaat kumpul apa tilkal mia nggih bener dapatan ing dalam ambalan wahidatan kang siji wa khadat lan tumrap apa tumrap apal baqaratu sapi. Jadi ada orang yang asalnya kaya raya ya, dia punya peternakan sapi yang sangat banyak untuk dijadikan sapi perah atau sapi penghasil susu ya. Ternyata susunya itu dicampur air untuk dijual ya. Akhirnya bagaimana? Suatu ketika Allah mengadabnya karena dia tidak taubat, sapinya sudah banyak ya. Tapi hasil perahannya itu dicampur dengan apa? Dengan susu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu menenggelamkan orangnya. Jarine anak-anak niku sebab bapak niku riyen tiange napa melakukan penipuan ya. Ya melakukan penipuan jadi akhirnya sapinya semua tenggelam, hilang. Dihabiskan oleh Allah taala dengan banjir ya. Jadi air yang buat nyampur itu tiba-tiba menjadi banyak dan menenggelamkan sapi-sapinya. Masya Allah, nggih. Niku adabnya dunia apalagi di akhirat. Wa hakalan cerita sapa Syaqiq Al-Balkhi, Imam Syaqiq Al-Balkhi. Sapa Syaqiqun Al-Balkhi, Imam Syaqiq Al-Balkhi. Ana istune kelakuan iku kana ono. Iku Abi Hanifah takatwi Imam Abi Hanifah. Sapa syarikun kanca fitijarating dalam dagang. Fitijarating dalam dagang yukalu tin ucapake lahu kedwini Abi Hanifah. Yukal tin ucapake Yukalutin ucapake lahu kedune Imam Abi Hanifah. Fakharaja isi kosong isi. Fakharaja mangko metu. Fitijarati ing dalem dagangane. Tijarati ing dalam nggih sedep. Nggih ngenten. Fi tijarati ing dalam daging kalau den ucapake lahu kedhuwene apa jenenge kancane Imam Abu Hanifah niku sinten Basyarun. Rupane Basyarun jenenge Kiai Basyar. Fakharaja mongko metu apa Basyarun kuwi fi tijarati ing dalam dagangane Basyarun bi Misrin jenenge Basyarun.
Di Mesir kelawan ana negara Mesir. Babasa mongko ngutus ngirim ilahi maring basyarun sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah sabaina ing 70. Imam Abu Hanifah itu kan pedagang ya, pembisnis ya. Jadi makanya kalau kamu itu mempelajari kitab Kifayatul Akhyar ya, kitab I'anah, kitab Fathul Mu'in ya, Fathul Qorib, bab ubudiyah muamalah ya, kamu ya ubudiyah kamu kuasai, muamalah jual beli perdagangan ya, perseroan PT itu kamu tahu, sistem investasi penanaman modal itu kamu tahu. Karena dulu para ulama-ulama juga bahkan konsep ekonomi dunia itu sebenarnya copy paste daripada ekonomi Islam yang sudah tertata lebih dahulu. Nah, dari santri kudu ngaji fikih ya kudune ya muamalah budaya tapi dikaji. Ngono kita Kifayatul Akhir alhamdulillah wis katam ya ngono setiap musyawarah di bawah itu. Bawah itu. Setiap musyawarah harus dibawa kitabnya supaya kamu ini benar-benar bisa menguasai ya, berdagang dengan cara yang halal, yang barokah, dan kemudian juga ubudiyah dengan cara syariah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sabaina sawan min siyabi khizin saking dodot sutra kang alus. Kata bamongko nulis sapa Imam Abu Hanifah ilaihi maring apa kumujine basyarun mongko nulis ilahi maring basyar apa Imam Abu Hanifah ilahi maring basyarun inna fis siyabi ing satune ku fis siyabi ing dalam pira-pira dodot saubun ana pake saubu khuzin ana pakaian sutra ya, ana pakaian sutra muaiban kang cacat bi alamati kada kelawan tondo mengkene faida mengkonali faida biata mengkonali kane adol sapa sira ing sauba hizin mu'iban fa bayin mongkon jelas sapa sira lil muskari maring wong kang tuku alai be ing cacate wala mongkon ngendika sapa Imam Syakik nyeritakno penceritane fa ba mongkon adul sapa basyarun wong sapa basyarun Pak Basyar mau ngoten ngasiaba ing pira-pira pakaian kullahayo sakabehane siap para jalan bali sapa basyarun kuwi ilal Kufati maring tanah Kufah. Kala mongko ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah hal ana ta bayyin ta nerangke sapa sira dalikal aib ing mengkono-mengkono cela ala dirupane aib fi ing dalam dodot fi saubil khiz ing dalam dodot sutra. Kala mongko ngendika sapa basyarun basyar kuwi nasi itu lali sapa kula zalikal aiba ing mengkono-mengkono cela wala mongko ngendika sapa Imam Syakik Al-Balkhi fatasaddaqa mongko gawe sedekah sapa Abu Hanifah bijami maklawan sekabehane barang asoba kang mekenani sapa Abu Hanifah ing mah mintil kartijarat sing mengkono dagang al asli kang pokok wal fara'ilan badi jami'an halis kabehane wala ngendika sapa Syakik wa kana lan ana apa nasibu bagiane Imam Abu Hanifah ngoten niku min dalika sangi mengkono tilka tijarah al-fudara hima apa 1000 dirham malun utai bondo iku saking mengkono-mengkono 1000 dirham malun utai bondo kada kholat kang teman-teman manjing bi ing dalem malino apa subhatu barang subhat
Kala hajata mongko hajat iku maujud li kaduwene ingsun bi kelawan malin subhat gitu. Jadi pernah itu Imam Abu Hanifah itu bisnis ya, dagang pakaian ya, dagang pakaian sutra ya, itu beliau ngutus anak buahnya ya, ini Basar, kamu saya perintahkan ya jual pakaian ini ya ke Mesir sana ya, jual ke sana, jual di sana gitu. Nanti tapi ini salah satu kain sutra ini ada yang cacat satu, Basar. Iya bos, namanya kan itu. Kamu harus jelaskan ini yang pakaiannya yang pojoknya sudah kasih tanda, ini ada cacatnya, ini sutranya. Umpamanya sekarang ya ada mungkin seperti sarung-sarung afkir kan ada, yang mungkin jahitannya harusnya lurus melengkok salah. Ya harus, makanya pabrik-pabrik besar itu kan gitu, ada namanya sarung afkir itu. Sarung yang tidak lolos seleksi di pabrik, maka itu tidak dijual. Bisnis ya begitu. Tidak mengambil yang jelek dikatakan baik ya. Ini bukan begitu. Jadi dikasih tahu di antara tumpukan sutra ini ada satu sutra yang apa namanya? Di situ ada kerusakannya, ada cacatnya. Maka kamu harus menjelaskan, andai kata sutra itu dibeli, harus kamu menerangkan bahwasanya sutra itu ada cacatnya, biar nanti orang yang beli tidak ketipu. Tapi ternyata bagaimana? Yang namanya Basar ini enggak lupa, ya lupa menerangkan itu. Pak, ini kok sutra bagus pak, harganya tinggal itu aja. Loh, ini harganya berapa? Ini harganya sekian, udah. Akhirnya bagaimana? Dia lupa kalau sutra itu ada cacatnya, ya mungkin ada jahitannya atau bagian tenunannya ada yang salah dan sebagainya. Akhirnya sudah kejual semuanya, Basar ini pulang, ya. Nemuin bosnya, bos, pakaiannya sutranya udah kejual semua. Sebentar, tadi kan aku udah pesen, kamu tadi jual salah satu sutra yang kecacat itu enggak? Oh iya bos, saya jual itu bos. Itu pamannya gitu. Gimana, kamu kasih tahu enggak apa namanya cacatnya itu? Nah, saya lupa bos, udah keburu kejual semua. Aduh, kamu itu. Maka akhirnya bagaimana Imam Abu Hanifah bukan menjual, mensedekahkan. Dapat hasil penjualan sutra itu, yang sutra yang kejual semua, yang sutra baik-baik, yang kecampur ada satu sutra yang cacat, itu akan dijual semua, apa disedekahkan semua. Udah uang ini, misalkan umpamanya sekarang ya 100 juta ini semua kasihkan orang miskin, sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Akhirnya kenapa? Karena uang ini sudah tercampur dengan salah satu sehelai sutra yang apa namanya tidak kamu jelaskan aibnya. Nanti khawatirnya kalau dia sampai tidak terima dan merasa dibohongi, maka kita semua akan dapat laknat Allah. Akhirnya mungkin umpamanya harganya sutranya itu cuma 900.000 atau mungkin 500.000 saja. Jadi seluruhnya ini harta ini sudah kecampur subhat, maka kita sedekahkan. Abu Hanifah mensedekahkan semua hasil daripada penjualan apa tadi sutra tersebut yang tercampur dengan satu helai sutra yang tidak diterangkan aibnya, untuk kehati-hatian Imam Abu Hanifah. Makanya dari itulah Imam Abu Hanifah itu sangat disegani dalam ilmu perdagangan. Beliau sangat dikagumi oleh para ulama-ulama. Makanya ditanya oleh para teman-temannya, ya Imam, apakah yang dinamakan zuhud? Zuhud itu bukan dia tidak mau bisnis, enggak. Bukan dia tidak mau uang, tidak. Bisnis adalah ketika engkau menjalankan jual belimu, zuhud ya. Zuhud adalah ketika engkau zuhud adalah ketika engkau menjalankan usaha dagangmu dengan sebenar-benarnya. Disitulah maka engkau akan menjalankan zuhud yang sebenarnya. Maka dinamakan topo dunia itu bukan kamu tidak suka uang, bukan. Selama itu uang kamu gunakan untuk menolong orang, ya menyantuni fakir miskin, maka uang itu bukan dunia, tapi sesuatu yang kelak akan kau temui di dalam akhirat. Tambiun utawi iki iku pepeling suci. Dhabitul ghassi utawi pelanggarane nipu utawa mbawur. Dhabitul ghassi utawi pelanggarane mbawur al-muharramatu kang den haramake. Al-muharramatu kang den haramake. Iku aya alama yen ta weruh.
Sapa dzu silati wong kang anduweni bondo. Sapa dzu silati wong kang anduweni bondo. Menahwi bayin saking upamane wong kang adol. Amustarin utong kang tuku. Dia ing dalam sil'ah. Fiha ing dalam sil'ah. Ditulis. Fiha ing dalam sil'ah. Ing dalam sing kata apa? Hai. Mas. Ing dalam kan. Saya aneh suwi-wiji. Lawa atala alamuno. Lawa atala alamuno ningalake. Alaihi ing atase sayan sapa man wong. Yuri tukang ngarepake sapa man. Akhda ing alap. Akhda ing alap sil'ah. Lama khoda mongko yakti. Mongko yakti ora gelem ngalap. Sapa manha ing sil'ah. Bidzarikal muqabil kawan mengkono-kono bandingan. Jadi patokannya haram. Penipuan di dalam jual beli perdagangan itu bagaimana? Ketika andai kata itu andai kata sesuatu yang umpamanya begini. Masa dosanya itu begini. Kalau itu kamu kasih tahu, ya, kamu kasih tahu, ya, dia menolak. Gitu. Tapi kalau dia tidak menolak, ya enggak apa-apa. Pak, nyun sewu, ini sampean kok mau beli apa namanya ini motor saya ini sering mogok, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Saya enggak apa-apa. Loh, sampean gimana toh kok mau beli saya yang motor mogok ini? Enggak, saya kan maha mesin. Jadi enggak apa-apa beli motor sampean. Tapi kalau apa namanya orang yang kamu ceritai itu tidak menerimanya, ya jangan, ya. Jadi misalkan kamu harus jujur, ya. Jadi kalau sampai kamu itu kok tidak menceritakan sampai dia marah-marah dan kepengen mengembalikannya, ya, atau tidak akan dia ngambilnya, lu kalau tahu begini saya nggak akan beli motor ini. Nah ini kalau tahu ada cacatnya kayak gini saya nggak mau beli motor ini misalkan. Kalau tahu cacatnya kayak gini saya nggak mau beli sepeda ini. Kalau cacatnya gini saya nggak mau beli barang ini. Nah, itulah nanti kalau sampai pembeli sampai begitu maka kamu akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharamkan, ya. Jadi aib-aib itu harus diceritakan, jangan sampai tidak. Kenapa? Kalau sampai si pembeli tersebut dia marah-marah dan merasa tertipu, maka selama kamu tidak meminta maaf dan meminta halalnya, maka selama hidup orang itu akan berada di bawah dosa itu. Lama gitu. Ayat lama itu. Fayajib mongko wajib. Alaihi ngatasi wong mau ayu alama yang tamerwake. Ayu alima yang tamerwake sapa wong baik. Hu ing aiban wajib lan wajib aidun halimane ala ajnabi ngatasi wong liya. Alima kang ngeri sapa ajnabi bisil ati kelawan cacat itu. Aiban ing celone. Ayuh biro ingin to paring kabar sapa ajnabi muridan wong kang ngarepake. Lah wajib bagi orang yang tahu cacatnya, umpamane kan gitu. Ya harus kasih tahu. Awakmu jare aku kurung-kurung arep tuku anu ya. Tuku iku apa jenenge? Omah iku ya. Iya, saya mau beli rumah itu. Kamu jangan mau. Kenapa? Rumah itu toh di bawahnya itu enggak ada pondasinya. Lho lah terus apa? Ya cuma dikasih botol-botol ngono tok wis. Iku paling omah iku engko enek gempa sithik robo. Mosok iya, aku ku roh dhewe. Lah saiki kan ana foto kan. Iya terus iya. Omah kok gak enek pondasine. Cuma tunggutan bareng ana gempa turu brok. Siapa yang tahu tentang aibnya maka dia harus kasih tahu, jangan beli barang itu barang palsu. Nah, itu. Saya mau beli ini. Tapi ini boleh apa enggak ini?
Jangan beli HP itu. HP itu loh, saya pernah lihat tuh. HP itu pernah jatuh ke pendesak itu. Ya cuma aja kasihnya diganti baru. Kamu nanti menyesal. Wah, enggak, saya senang HP ini enggak. Kalau ya kamu tahu maka harus dikasih tahu. Ada yang tahu maka harus ngasih tahu yang orang muridan, orang yang kepengen beli itu. Ada yang ngoten niku. Wa lam yas'al senajan ora takok sapa muridan hu ing mabi. Walaupun dia tidak tanya, sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak bertanya, kamu harus, kalau kamu tahu tentang benda yang mau dijual itu ada aibnya, maka kamu kasih tahu, ojo tuku HP kuwi. Lah napa? Aku weruh HP kuwi pernah keprindes kanu, sepeda motor. Lho mosok iya. Lah kok kasih ngeje mulus dah, kok sing ditukok anyar iki. Lah wong apa gak ngomong, yo jarene yo barengnya apik. Aku ngerti kuwi HP kuwi. Tahu kecemplung ning banyu kuwi terus mbok dikapakno iso urip ning kono, nek kowe juk-juk mati engko gelo. Nah, dikasih tahu walaupun orang itu, kamu jangan-jangan wijui ngene-ngene hoax. Enggak, aku tenan ora tenan. Iku. Jadi kasih tahu. Ngoten. Kama umpama ana wong adol tanah, aja tuku tanah iku. Lha napa? Tanah iku lho tanah sengketa. Mosok tanah siji nek sertifikat 5. Wis sing kono yo ngakoni sing kono. Aja aku malah dadi berat urusanmu. Ngono pamane iku ana masalah. Barang yang bermasalah, barang yang ada cacat harus diceritakan supaya orang yang membeli itu tidak menyesal. Itu begitu. Ngoten niku. Kama kaya keterangan yajibu. Kang wajib apa ma'alaihi ing atase bae atau ajnabi. Idaro analikane ningali sapa ajnabi insanan ing menungso. Yaktubu kang lamar sapa insanan imro'atan ing wong wadon. Walimalan weruh sapa ajnabi biya kelawan imro'ah. Biya kelawan imro'ah. Obi uta'au utawa kelawan ngoten niku. Kelawan insanan nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad iki gugah iku ngorok banter-banteran ya. Tangi. Kalau kono wudu. Ngoten niku. Aura atau ningali sapa ajnabi insanan ing menungso. Duri kang ngarepake sapa insanan ayu khalita yen to nyampuri sapa insanan akhareng waliya limu amalatin krana kerja au sedekatin utawa sedekah au qiraatin utawa waca. Jadi kamu harus, walaupun itu sedekah, harus tetap diceritakan. Mas, ini saya mau sedekah. Sedekah apa, Pak? Saya mau sedekah sepeda motor ini untuk pondok sini. Ini tolong diterima. Tapi ya ini mohon maaf, Pak, ini sepedanya bekas. Kadang-kadang sepeda motor ini tuh kadang-kadang suka mogok. Apa karena kurang bersih karburatornya atau apa, saya kurang tahu. Cuma kadang sering mogok. Jadi jilinya kalau itu sedekah pun harus dijelaskan itu. Yang jangan sampai orang yang menerima sedekah pun jadi susah. Itu. Pak, ini mas saya mau sedekah. Sedekah apa, Pak? Ini saya mau sedekah barang. Ini mesin mau penggiling padi. Ini pondok kan punya sawah. Ini saya kasih mesin penggiling padi. Cuma ini Pak, mesin ini kadang pembelnya ini sering lepas, nggak tahu saya kenapa. Atau pulinya atau apanya hanya di situ. Terus nanti kalau panas nggak seperti mesin-mesin yang normal, dia mati sendiri. Dijelaskan walaupun itu sedekah. Bahkan sampai ngelamar itu harus yang pihak yang dilamar, ayahnya atau ibundanya harus jelaskan. Gitu loh. Yang ngelamar upamane, Sofyan ngelamar Siti Fatimah upamane kan. Ya kudu dijelasno bapake. Mas ganteng, niki sampean kula jelasno anak kula niki nggih memang ayu. Tapi kadang-kadang wong niku ngamukan.
kadang-kadang niku ya wonge nesunan, nek ngentut niku mamune bedek. Makmane. Jadi segala macam catatnya dijelaskan. Apa maning ngono. Ya Jam. Oh ini sampean mau ngelamar anak saya Jam, mau paman itu. Pak Dugel, tekan ngene Pak Dugel. Jelaskan anak saya, Mas. Anak saya itu toh kakinya toh pendek sebelah. Ya dijelaskan. Ya iya, biar nanti dia kecelek. Ada kan orang itu ya Allah tuh, di foto-foto cantik orangnya. Bareng ditengani ning omahe wis dilamar. Dia iso mlaku. Sikile cuwilik. Sikile ku cilik. Ngono, sikile cilik. Cilik ngono sikile. Foto-fotone wong kan pinter selfie ngono sing wong. Iya. Lah iku karena ora dijelaskan. Nek ndak boleh. Melamar pun harus dijelaskan kalau ada memang kekurangan ya harus dijelaskan. Bahkan sampai dari kitab apa namanya? Di dalam kitab Fathul Mu'in itu. Sampai bau mulut itu dijelaskan ya. Oh, gimana? Nuwun sewu Mas, niki anak kula memang ayu Mas, nggih. Cuma tiyang niku budak. Ngoten. Dadi nek sampean kok dadi bojone, arep ngomong kudune gerak cangkeme sampean ning ngarepane. Ngoten. Jelas. Wah, nggih boten napa Pak, budak sing penting ayu. Kula purun kok ada sing penting kula awake isyarah. Jelas ngoten. Kudu jelas no, bahkan sampai kados ngoten niku. Ini yo jenenge nikah kan yo ora jual beli, cuma iki sampai sebatas itu. Jadi sedekah pun harus kamu jelaskan. Mas, ini saya mau sedekah. Sedekah apa Pak? Saya mau sedekah ini. Pamannya mesin pemotong rumput untuk bersih-bersih pondok. Oh. Cuma ini Mas, mesin ini kan sudah lama nggak digunakan, kadang-kadang macet-macet. Ya ini entah karburatornya atau mungkin penampung bensinnya di bawah itu ada yang kotor dan sebagainya, saya nggak tahu. Cuma kelemahannya di situ, kadang-kadang dia gasnya nyendat-nyendat sendiri. Nah, dijelaskan ngono. Iki sedekah yo dijelaskan ngono. Wa alimalan marake sapa ajnabi bi ahadima kelawan salah utawa ngono. Ana wong sedekah. Sampean aku kurung-kurung jari sampean arep diwehi sedekah mesin apa iku anu? Pak Ustad Sopian. Yo arep diwehi anu aku. Mesin anu. Apa iku jenenge? Mesin perajang apa misalnya? Perajang telo. 10. Segede kuwi yo. Ndi delok fotone. Aja iki bahaya iki. Mesin iki gak digoleki polisi. Ku sedekahan kowe malah ditangkap polisi ya dikira penanda. Ya itu harus kalau ada yang tahu harus juga dijelaskan itu begitu. Kalau itu barang-barang yang diselipkan. Ngono kuwi aneh. Ono bar nyolong disedekahne mondok itu. Bahaya. Nah, kalau ada yang tahu maka harus segera dikasih tahu, jangan sampai itu menjadi barang yang membawa syubhat ataupun membawa bahaya itu begitu. Nah, itu sampai itu. Sedekah pun harus dijelaskan ada cacatnya atau tidak. Bahkan sampai segitunya itu. Aiban ayuh bira ngoten niku. Ayuh bira yen teng ngabarake sapa ajnabihu bi kelawan ya ngono mau. Lah umpamanya ini keluarganya enggak mau jujur nggih. Uga ketoke wong ayu tak delok-delok. Apa ngerti ora? Arek iki memang ayu ngoten niku. Sampe ngerti. Upama sing wedok ya ngono, sing lanang gitu. Mbak, sampean jarin dilamar karo Mas Kae. Iya, aku gelem kok, cah ganteng. Mbak, sampean ngerti ora? Iku wong ancen ganteng. Ini lho menengan apa? Iya ancen menengan wong wonge gak iso ngomong. Wonge gagu. Ya diku, "Oh, masa wonge gagu?" Iya, wonge gagu ora iso ngomong. Lho, lah aku ki tanggane kok ngerti. Lho, masa ngono? Ya oleh perempuan ini menggagalkan lamarannya. Karena ada faktor mana kan ngono? Ya boleh. Orang setelah kita melamar itu langsung menikah boleh. Tapi kalau bisa ya ada jedanya sedikit supaya bisa saling tahu. Mungkin dari masukan saudara, dari masukan siapa itu boleh begitu. Ngoten niku. Wah, wis kadung cinta wis ngopo-opo wis gasak wae. Nah, terus kadung cinta mati pemene. Yo ora apa-apa wis gak enak wis padha nrimone monggo. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa lam yastatilan senajan ora awe isyarah. Wa lam yastashir lan senajan ora awe isyarah sapa ajnabi hu ing insanan
Falaki mengkora cukup fi tabyini tabyinil aibi ing dalam jelasake cacat. Huwa kang utawi tabyin. Huwa kang utawi nggih. Nggih. Napa niku? Liru. Huwa utawi liru iku mau iban celo. Masalah ing dalem upamane. Wala naju innama iku masalah ing dalam muaiban iku muaiban celo masalah ing dalam upamane. Lan apa innama litahammatihi krana penyonone nyonone liru bil aibi kelawan bil aibi kelawan nggih. Oh ngeten sik. Bil aibi kelawan cacate sik. Ulangi. Wa kang utawi kulun. Iku muaiban cacat iki sing penak dienggo rujuke ngono wae. Wa utawi barang iku muaiban ana celone matane dalam upamane ngono. Wa ina malon sapa litahammatihi penyonone insan ngono. Bila aibi kelawan cacat. Jadi tidak boleh hanya menduga, waduh, wonge wis aku misale dia menyangka itu baik. Nah, wis apik wis aku perasa aku apik ngono. Wah, wonge ayu kok, untune lho putih. Ngoten iki. Nek aku liwat ning arep omahku lho, wah parfume lho wangi. Bareng tenan-tenan kok dadian dibuka tangane korengan kabeh apa maneh. Ono ngono ya iki. Jadi kudu ya dijelasno, oh niki riyen ngeten. Jadi kalau ada cacatnya itu ya harus dijelaskan, apalagi ini masalah jual beli itu harus dijelaskan. Faslun fi infaqis silati. Al-Fatihah. Surat. Baca surat Ar-Rahman sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام